menjadi fasilitator komunikasi antara bapak dan ibu untuk mencapai tujuan bersama. Peran saya di sini adalah membantu bapak dan ibu untuk mengidentifikasi masalah inti dan bersama-sama mencari opsi penyelesaian. Di sini saya tidak berpihak pada siapapun dan mediasi akan bersifat rahasia. Nggih, kados niku Bapak dan Ibu. Untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan lancar, maka kita sepakati beberapa aturan. Yang pertama, masing-masing pihak akan mendapatkan waktu yang sama ketika berbicara tanpa adanya interupsi. Yang kedua, fokus pada masalah inti, tidak dengan menyerang pribadi. Kemudian menggunakan bahasa yang benar dan menghormati. Apakah bisa disepakati Bapak dan Ibu? Baik, sebelum mulai saya tawarkan, apakah Bapak dan Ibu ingin mediasi kali ini berjalan bersamaan atau bergantian? Bagaimana menurut pendapat Bapak Abu Yazid? Bersama-sama aja. Bagaimana Ibu, apakah keberatan? Tidak. Baik, kita mulai dari perspektif Ibu Filia sebagai penggugat terlebih dahulu. Silakan Ibu Filia bisa menyampaikan kekhawatiran dan harapan yang telah terjadi di rumah tangga Ibu. Silakan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Hidayatul Mufidah. Di sini saya sebagai penggugat. Di sini saya akan menyampaikan kekhawatiran dan harapan saya ya Bu ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya sudah capek Bu dengan suami saya. Nafkah yang diberikan suami saya itu 3.500.000 Bu. Itu sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Yang nyata-nyatanya kebutuhan seperti sekolah, terus kebutuhan makan, kebutuhan pakaian juga itu terus meningkat. Jadi membuat saya terpaksa harus bekerja. Kebetulan saya akhir-akhir ini bekerja dengan berjualan baju online. Tapi kan ya Bu, saya kan masih baru. Jadi penghasilan yang saya dapatkan dari berjualan online itu tidak menentu penghasilannya. Terus suami saya itu juga beranggapan kalau saya itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Tapi kan pada nyata-nyatanya uang yang diberikan itu tidak mencukupi Bu. Terus juga Bu, kalau di rumah itu suami saya itu sering marah-marah gak jelas Bu. Padahal ya Bu, kalau Ibu yang tahu, masalahnya itu masalah sepele Bu. Masalahnya itu hanya menu makanan yang saya sajikan. Kenapa sih Bu dia marah-marah? Kan bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa dia marah-marah? Terus juga ya Bu, kalau misal kita berantem itu bukannya cari solusi, kita malah Bu, yang itu nama silent Silent treatment. Iya, yang itu yang diam-diaman gitu Bu. Terus juga waktu malam hari ini Bu, kita kan berantem ya Bu. Kita berantem, terus juga suami saya mendorong saya Bu, sampai kepala saya terbentur. Bagaimana menurut Ibu? Terus juga waktu itu malam-malam juga nih Bu, saya pernah itu mendapati sebuah chat dari seorang perempuan itu yang pesannya itu menyemangati suami saya. Jadi setelah saya melihat itu, saya itu beranggapan kalau suami saya itu telah menduakan saya Bu, seperti itu. Oh, seperti itu, ya Bu. Baik, Ibu Hiratun, terima kasih sudah berani menyampaikan pendapatnya. Bisa saya simpulkan bahwa keluarga Ibu dan Ibu merasa bahwa nafkahnya Ibu kurang, kemudian Ibu sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan Ibu merasa diduakan oleh suami Ibu. Apakah begitu? Iya betul Bu, saya itu ya Bu sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini. Tapi ya Bu, suami saya itu masih mengulang kesalahan yang sama. Sampai saya itu minta bantuan keluarga untuk mencarikan sebuah solusi untuk keluarga saya. Oke, baik Bu. Saya mengerti keadaannya bahwa Ibu telah memperbaiki, namun dari pihak suami tidak ada perubahan. Nah, yang saya tanyakan, apa harapan Ibu ketika sudah menjalankan mediasi kali ini? Harapan saya sih sebenarnya hanya butuh kejelasan ya Bu. Kalau misalkan rumah tangga saya dengan suami saya
saya minta perpisahannya secara baik-baik juga, karena saya itu hanya ingin fokus membesarkan anak-anak saya tanpa adanya keributan tiap hari yang mereka harus dengar. Terima kasih Ibu Yulia. Apakah dari pendamping istri ada tambahan? Ya baik, terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan saya Murina Putri. Di sini saya sebagai pendamping istri dari Ibu Hilyatun. Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hilyatun, bahwasanya Ibu Hilya hanya ingin keadilan dan juga kepastian dalam hidupnya. Jadi selama ini Ibu Hilya sudah menanggung beban ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja. Nah, melalui mediasi ini kami hanya ingin keadilan, Bu, entah dengan kesepakatan berupa nafkah anak ataupun dengan kesepakatan cerai secara damai. Terima kasih Ibu Putri, saya apresiasi bahwa Ibu Putri pendamping istri yang bijaksana. Nanti juga kita akan mendengarkan bagaimana sudut pandang dari pihak suami, karena mediasi kali ini itu bukan hanya untuk tempat salah menyalahkan, tetapi tempat untuk mencari solusi bersama dan disepakati secara bersama. Seperti itu. Baik Ibu, saya juga setuju. Saya tidak ingin permusuhan, saya hanya ingin kedamaian dan kepastian untuk saya dan anak saya. Baik, Ibu Hilyatun bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Nanti kita akan mendengarkan sesi pandangan dari Bapak Abu Yazid. Seperti itu. Silakan Bapak Abu Yazid bisa menjelaskan kekhawatiran dan harapan yang Anda rasakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan, Bu. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid sebagai tergugat. Nah, di sini saya akan menceritakan semuanya tentang yang diceritakan oleh istri saya. Mengenai nafkah itu sejujurnya sudah saya berikan kepada istri saya, Bu. Untuk semuanya itu dari gaji saya itu 3.500.000 itu sudah saya berikan semuanya. Bahkan saya tidak memegang sepersen pun. Namun pada suatu saat dia meminta terus, seakan-akan tidak bisa memanage uang. Nah, dari situlah saya merasa tertekan dan lagi-lagi saya menjadi emosi dan saya tidak sengaja mendorong istri saya sehingga terbentur. Dari kejadian tersebut saya ngerasa bukan berarti saya untuk menyelakai istri saya, itu bukan, tapi emang sudah, kalau adanya hal tersebut saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya tahu itu salah dan saya menyesal akan hal tersebut. Nah, terkait perselingkuhan tadi yang diceritakan itu bukan berarti emang saya ada hubungan di luar nikah, itu bukan, Bu. Tapi emang dia itu menjadi rekan kerja saya dan selalu mensupport saya dalam melaksanakan pekerjaan itu, Bu. Jadi mungkin bisa disalahpahami terkait hal tersebut dan menjadi istri saya itu curiga akan hal itu. Dan ya, saya menyesal akan perbuatan hal itu dan saya akan memperbaiki hubungan ini demi anak saya, dan saya tidak ingin hubungan ini hancur. Baik, terima kasih Bapak Abu Yazid telah menyampaikan pendapatnya dan mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan itu tidak mudah. Bisa saya simpulkan bahwa Bapak Abu Yazid itu menganggap sang istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Kemudian hal itu yang membuat Bapak Abu Yazid tertekan sehingga melakukan kekerasan fisik. Bapak Abu Yazid menekankan bahwa tidak ada hubungan di luar nikah, seperti itu ya Pak. Apakah dari pendamping suami ada tambahan? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nurhina Solehati selaku pendamping suami. Jadi begini, Bu, aslinya itu klien saya itu juga sangat merasa menyesal dan ingin memperbaiki perbuatannya. Beliau itu hanya ingin keterbukaan terkait keuangan, dimana kan istri beliau itu kan
tidak terbuka terkait keuangan. Beliau itu hanya ingin keterbukaan masalah tersebut, Bu. Terus terkait itu beliau juga ingin berkomunikasi secara terbuka dengan istrinya, dan beliau juga berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang dia bisa. Jadi kami berharap dengan mediasi kali ini bisa membuka jalan tengah agar keduanya sama-sama bisa berdamai dan tidak ada permasalahan yang lebih lanjut seperti itu, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurvina telah menjelaskan. Nah, saya juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memiliki iktikat baik untuk memperbaiki hubungan ini. Bagaimana menurut pendapat Ibu Yuliatun tentang Bapak Abu Yazid akan memperbaiki hubungan ini? Tapi kalau suami saya masih mengulanginya lagi, bagaimana ya, Bu? Saya mengerti perasaan Ibu. Bagaimana kalau misalnya Bapak Abu Yazid nantinya itu benar-benar membuktikan bahwa ia ingin memperbaiki hubungan ini. Misalnya Bapak Abu Yazid mensupport bisnis Ibu yang tadinya kan dikatakan bahwa Ibu memiliki bisnis online shop, dan itu bisa menjadi titik temu untuk meningkatkan pendapatan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Abu Yazid juga mungkin nantinya berubah, tidak akan kasar lagi, dan Bapak Abu Yazid juga nantinya akan kayak menjaga jarak kepada teman kerjanya tersebut. Kalau suami saya mau berubah, saya akan memberikan kesempatan karena saya nggak mau rumah tangga ini juga berakhir. Juga kan kami sudah mempunyai anak ya, Bu ya. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada suami saya. Baik, jika seperti itu, bagaimana pendapat Bapak Abu Yazid? Ya, saya akan benar-benar merubahnya semaksimal mungkin. Baik, apakah Bapak Abu siap untuk membantu bisnis Ibu agar memiliki penghasilan tambahan? Kemudian, apakah Bapak Abu siap tidak bersikap kasar apabila di kemudian hari dilakukan kesalahan, maka Ibu akan menempuh jalur hukum? Dan apakah Bapak siap bahwa Bapak mengikuti bimbingan konseling selama 3 bulan? Dan yang terakhir, apakah Bapak siap untuk menjaga jarak kepada rekan kerja lawan jenis? Ya, saya siap dan akan memaksimalkan. Baik, saya akan tanyakan kepada Ibu Hilya. Apakah Ibu Hilya itu bersedia terbuka dengan masalah keuangan dan tidak menekan Bapak kepada Bapak untuk mencari uang tambahan? Apakah Ibu siap? Iya, Bu, saya siap. Karena Bapak dan Ibu sudah sepakat, maka kesepakatan ini akan saya tuangkan di berita acara. Nah, saya coba bacakan berita acara yang tadi kita sepakati. Yang pertama, Bapak dan Ibu siap membantu membangun bisnis untuk penghasilan tambahan. Yang kedua, Bapak tidak bersikap kasar. Apabila di kemudian hari Bapak mengulangi, maka Ibu berhak menempuh jalur hukum. Yang ketiga, Bapak siap menjaga jarak dengan lawan jenis. Kemudian yang keempat, Bapak siap pendampingan konseling selama 3 bulan. Yang kelima, Ibu juga bersedia terbuka masalah keuangan. Dan yang keenam, tidak menekan suami mengenai uang tambahan. Seperti itu, nggih? Baik, saya ucapkan terima kasih. Bisa dikatakan bahwa mediasi kali ini telah berhasil. Saya tutup mediasi kali ini, semoga membawa keberkahan untuk rumah tangga Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya bisa berjabat tangan. We'll be right back.